Seberapa jauh saya mengetahui komputer? Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat melakukan operasi matematika atau logika dengan cepat dan otomatis. Pada masa sekarang, komputer dipahami sebagai perangkat digital yang menjalankan tugas berdasarkan serangkaian instruksi yang disebut program. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut H. Mercer, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai program, dan menghasilkan output berupa informasi-informasi. Komputer bekerja melalui beberapa tahap utama: input, pemrosesan, penyimpanan, dan output. Input. Tahap ini melibatkan memasukkan data ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau mikrofon. Data yang dimasukkan bisa berupa teks, gambar, audio, atau video. Pemrosesan. Data yang telah dimasukkan kemudian diproses oleh CPU atau Central Processing Unit yang sering disebut sebagai otak komputer. CPU menjalankan instruksi dari program untuk mengelola data tersebut. Penyimpanan. Data yang sedang diproses atau yang telah diproses dapat disimpan sementara di RAM atau secara permanen di perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Output. Hasil dari pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Misalnya, teks yang diketik pada keyboard akan muncul di layar monitor. Perkembangan komputer telah melalui beberapa generasi, dimulai dari alat hitung sederhana hingga menjadi perangkat canggih yang kita gunakan saat ini. Berikut adalah sejarah singkatnya. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Contoh terkenal adalah ENIAC yang digunakan untuk keperluan militer. Kemudian generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi ini, transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Contohnya komputer generasi kedua adalah IBM 7942. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Penggunaan sirkuit terpadu menandai generasi ini, memungkinkan ribuan transistor untuk ditempatkan pada satu chip. Komputer menjadi lebih kecil dan lebih kuat. Contohnya IBM System 3602. Kemudian generasi keempat 1971 sampai dengan sekarang, microprocessor diperkenalkan memungkinkan seluruh CPU untuk ditempatkan pada satu chip. Ini adalah era komputer pribadi, contohnya ada Apple dan IBM. Generasi kelima sekarang dan masa depan. Generasi ini ditandai dengan pengembangan kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kuantum. Komputer menjadi lebih cerdas dan mampu memproses data dalam jumlah besar dan dengan cepat. Struktur komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang bersama untuk menjalankan berbagai tugas. Berikut adalah bagian-bagian utama dari struktur komputer. Yang pertama adalah perangkat masukan input device. Komputer ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya termasuk keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon.
Kemudian yang kedua ada CPO, Central Processing Unit. CPO adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dari program. CPO terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada unit control dan unit logika arithmetic logic unit. Kemudian yang ketiga ada memori. Memori digunakan untuk menyimpan data sementara dan permanen. Ada dua jenis utama memori, yaitu ada RAM untuk penyimpanan sementara dan ada ROM untuk penyimpanan permanen. Perangkat keluaran output device. Komponen ini digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data. Contohnya termasuk monitor, printer, dan speaker. Kemudian ada I/O port, input atau output port. Port ini digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output ke komputer, contohnya termasuk USB port, HDMI port, dan Ethernet port. Kemudian ada storage device. Perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen, contohnya termasuk hard drive, SSD, dan optical device seperti CD atau DVD. Kemudian ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer ini, termasuk CPO, memori, dan perangkat input atau output. Power supply menyediakan daya listrik untuk semua komponen komputer. Motherboard atau papan induk adalah komponen utama dalam struktur komponen yang menghubungkan semua bagian lainnya. Berikut adalah beberapa peran penting motherboard. Yang pertama, menghubungkan komponen. Motherboard menghubungkan CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output melalui berbagai slot dan konektor. Ini memungkinkan semua komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, menyalurkan data. Motherboard mendistribusikan data dari power supply ke berbagai komponen komputer, memastikan setiap bagian mendapatkan daya yang dibutuhkan untuk berfungsi. Yang ketiga ada mengatur data. Motherboard mengatur aliran data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Ini termasuk mengelola bus data yang merupakan jalur komunikasi antara komponen. Yang keempat adalah menampung BIOS. Motherboard menyimpan BIOS atau IOV yang merupakan perangkat lunak dasar yang menginisialisasi dan menguji perangkat keras saat komputer dinyalakan. Kemudian ekspansi dan konektivitas. Motherboard menyediakan slot ekspansi seperti VCL untuk menambahkan kartu grafis, kartu suara, atau perangkat lain. Ini juga memiliki port untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti USB, HDMI, dan internet. Kemudian pengaturan sistem. Motherboard memungkinkan pengguna untuk mengatur berbagai parameter sistem melalui BIOS atau IOV, seperti pengaturan boot, konfigurasi perangkat keras, dan overclocking. Nah, itu merupakan penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.